bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Dua, setiap hari berbuat kebaikan. Oke, terakhir nyanyi yang tadi. Udah pada hafal kan yang tadi? Wisatya. Demi kehormatanku. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Satu. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan menurut aturan keluarga. Dua, setiap hari berbuat kebaikan. Oke, lanjut. Dwi Dharma. Satu. Siaga berbakti pada ayah dan ibundanya. Dua. Siaga berani dan tidak putus asa. Artinya praja muda, siaga apa pedomannya, siaga apa pedomannya, siaga apa pedomannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan PGSD dengan NIM 8604844163. Di sini saya akan menjelaskan tentang terkait pendidikan karakter anak. Jadi hasil kemarin saya observasi di sekolah, ada beberapa kasus yang terjadi di sekolah saya. Yang pertama itu kurangnya kasus tidak disiplin. Jadi ada beberapa anak pada saat diarahkan untuk ke lapangan, mereka ada yang masih terlambat untuk datangnya, dan di sekolah di sana tuh dijadwalkan setiap datang itu jam 7, tapi ada beberapa anak masih ada yang terlambat sekolah karena mereka tidurnya terlalu malam. Terus yang kedua itu kurangnya rasa tanggung jawab. Kurangnya rasa tanggung jawab itu ada beberapa anak, kayak misalnya kadang suka minjem barang temannya dan dia juga lupa untuk mengasih kembalikan barang ke temannya. Kayak misalnya kemarin contohnya ada anak yang minjem penghapus ke temannya, tapi karena dia lagi nulis buru-buru dan hasilnya penghapus itu lupa untuk dikembalikan dan penghapusnya hilang. Jadi itu
kurangnya tanggung jawab. Yang ketiga ada kasus pembulian. Di sana ada beberapa anak yang kayak kekurangan dari fisiknya, jadi mereka sering dibully sama temannya. Contohnya kayak misalnya mereka dikata-katain kayak gendut atau kurus gitu. Terus juga sering diejek. Terus saat baris berbaris ada temannya yang kayak tiba-tiba mencubit teman tersebut. Terus mengambil barang tanpa izin. Dari dampak 3 kasus ini, yang pertama itu kurangnya disiplin, kasus kurangnya disiplin, dampaknya itu kayak misalnya anak yang sering terlambat tapi dia peringkat 1, maka akan turun prestasinya, menurunnya prestasi, dan dia tidak bisa mengatur waktu. Jadi kayak sama hal kayak gitu aja dia belum bisa untuk mengatur waktu. Terus kalau untuk lingkungannya itu dampaknya itu proses pembelajarannya yang terganggu, dan juga proses pembelajarannya terganggu dan akan mengakibatkan menjadi kacau. Yang kedua, kasus dampak dari tanggung jawab. Dampaknya ini tidak berkembang rasa percaya diri dan kemandirian dia. Terus yang ketiga, dampak dari pembulian. Yang dibulinya itu dampaknya itu dia akan merasa cemas, merasa trauma, dan ada rasa takut. Terus yang untuk si pembulinya ini, dia akan terus dampaknya itu kayak dia sok paling gitu, kayak paling sok berkuasa gitu kan. Dan dampak kepada si pembulinya ini, perkembangan emosinya juga akan terganggu. Mungkin cukup sekian menurut diskusi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selanjutnya, apa upaya di kelas untuk menanamkan nilai anti korupsi? Kalau untuk saya di sini kan ada beberapa strategi ya. Jadi kalau menurut saya itu yang pertama, anak-anak harus dibiasakan untuk selalu jujur. Jadi harus ada, misalnya harus di setiap kelas harus mempunyai kotak kejujuran. Contohnya terus juga kita harus membiasakan siswa untuk bertanggung jawab pada tugas, bertanggung jawab pada barang temannya. Terus juga jujur itu kayak misalnya pada saat ujian dia tidak menyontek, terus tidak manipulasi data. Terus kita sebagai guru harus memberikan keteladanan transparansi. Selanjutnya ada nilai karakter apa yang sedang menjadi trending topik. Kalau menurut saya yang nilai karakter yang sedang jadi topik itu kan ada disiplin, terus juga kejujuran, tanggung jawab, terus kita juga harus stop bully. Kasus apa yang sering muncul di sekolah dan bagaimana pencegahannya? Kasus yang muncul di sekolah saya itu yang pertama itu bully, karena kan konflik pertemanannya. Terus ada juga anak merasa kurang percaya diri, terus juga rendahnya disiplin. Terus kalau menurut saya untuk mencegahnya itu mereka harus membuat lingkungan sekolah aman dan ramah. Terus juga kita harus membuat kegiatan sosial yang tujuannya itu untuk mempererat hubungan. Terus diadakan konseling dan pembinaan karakter. Terus juga kita harus ada program untuk anti pembulian. Mungkin cukup sekian dari saya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengembangkan karakter siswa, pendekatan apa yang dipilih dan alasannya mengapa? Kalau menurut saya, pendekatan yang saya akan pilih itu pendekatan keteladanan. Mengapa saya memilih itu? Karena ingin membentuk tanggung jawab, karena ingin membentuk murid tanggung jawab dan untuk disiplin, terus mendorong empati.